Halo Sobat Ketik Kata, Fakih di sini. Terima kasih sudah mengklik dan menonton lagi channel ini. Semoga kita tetap semangat dan tetap kuat menjalani setiap aktivitas kita sehari-hari. Kali ini kita akan kembali bernostalgia dengan salah satu game legendaris gitu ya, yang hampir semua orang yang tumbuh di era 80-an hingga 90-an pasti tahu game ini. Game yang punya konsep sederhana tapi menjadi pelopor revolusi game konsol di masanya. Game yang kemudian merubah wajah perusahaan Nintendo menjadi buah bibir warga dunia karena waktu itu booming banget. Seperti apa sejarah perjalanannya hingga selegendaris itu? Yuk kita langsung masuk ke videonya. Ini for your information dulu ya, asik. Jadi sekarang Ketik Kata sudah ada podcastnya juga loh. Teman-teman bisa langsung lihat di beberapa platform podcast kayak Anchor, Spotify, Google Podcast, Radio Publik, ataupun Breaker. Nah lanjut ya teman-teman. Dulu waktu zaman masih SD gitu ya, saya tinggal di desa. Nah kalau ada teman yang punya Nintendo di rumahnya, pasti dia anak dari orang kaya, orang yang berada. Gengsinya tinggi sekali waktu itu. Setiap hari rumah mereka yang punya Nintendo selalu ramai dengan anak-anak lain yang nontonin gitu ya. Sesekali berharap kebagian hoki untuk diberikan giliran bermain bersama tuan rumah. Nah kadang-kadang sampai cekcok tuh, rebutan stick pas dapat giliran main. Tuan rumah punya hak prerogatif untuk menentukan siapa yang punya giliran main saat itu. Kalau kalian gimana nih serunya pengalaman kalian waktu main Super Mario Bros? Bisa tinggalkan komentar di kolom di bawah ya. Super Mario Bros adalah platform game yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Nintendo pada tanggal 13 September 1985. Permainan ini membawa pengaruh yang besar pada perkembangan dunia games dan menjadi salah satu permainan terlaris dengan penjualan lebih dari 40 juta salinan hingga saat ini. Super Mario Bros bisa dianggap sebagai pelopor jenis permainan untuk media permainan konsol dengan menyuguhkan tingkat kesulitan yang berbeda pada setiap levelnya serta perkembangan karakter yang unik mengantarkan permainan ini menjadi salah satu standar dalam permainan video rumahan. Karakter Super Mario Bros yang legendaris dirancang oleh Shigeru Miyamoto. Dia adalah salah satu sosok sentral atau bisa dibilang ikon daripada Nintendo karena kepiawaiannya melahirkan tokoh-tokoh game terkenal. Di dunia game, Shigeru memang legenda, tak hanya sosok Mario di game Mario Bros saja yang lahir di tangannya. Game-game seperti Donkey Kong, Star Fox, Pikmin, dan Legend of Zelda juga dia yang ciptakan. Shigeru lahir 67 tahun yang lalu di pedesaan Sonobe, Kyoto. Desanya dikelilingi sungai dan hutan-hutan. Dia lahir di keluarga yang sangat sederhana, yang tidak punya televisi, rumahnya sangat kecil gitu ya. Waktu kecil Shigeru nggak punya banyak mainan, jadi dia sering bikin sendiri mainan sehingga membuatnya banyak berimajinasi. Dia suka menggambar dan membuat cerita sendiri tentang karakter-karakter aneh. Shigeru juga suka berpetualang ke alam liar. Kadang dia masuk ke hutan, masuk ke gua atau naik ke gunung. Suatu hari saat umurnya 7 tahun, Shigeru menemukan sebuah lubang di tanah. Dia masuk ke sana dan nggak menemui apapun selain kegelapan. Nah, hari selanjutnya dia kembali lagi ke sana dan ternyata lubang itu mengarah ke gua-gua kecil yang bercabang-cabang. Akhirnya gua itu menjadi tempat main dia sehari-hari. Nah, setidaknya pengalaman waktu kecil itulah yang membuat dia akhirnya punya banyak inspirasi untuk menciptakan game-game legendarisnya. Shigeru menyelesaikan kuliahnya di Universitas Seni di Kanazawa. Dia begitu menggilai manga, yaitu sebutan untuk komik yang dibuat di Jepang. Hal itu membuatnya terobsesi untuk menjadi komikus, tapi alur nasibnya membawanya berjodoh dengan Nintendo. Awalnya ya, Nintendo itu hanya perusahaan kecil Jepang. Mereka menjual
permainan seperti mainan-mainan kartu gitu kan. Pada pertengahan tahun 1960-an barulah Nintendo merintis pembuatan game. Nah, kebetulan nih ayah si Shigeru ini kenal dengan direktur Nintendo yang pada waktu itu bernama Hiroshi Yamauchi. Maka ayah Shigeru meminta kesempatan wawancara nih kepada si Hiroshi Yamauchi itu untuk anaknya. Akhirnya setelah wawancara, si Hiroshi direktur tadi tuh ceritanya terkesan dengan Shigeru. Hiroshi terkesan dengan imajinasi Shigeru yang liar dan menganggapnya sebagai karyawan yang potensial. Shigeru pun berperan dalam pembuatan game awal Nintendo seperti Sheriff dan Radar Scope yang rilis pada tahun 1980. Radar Scope cukup sukses di Jepang, tapi sayangnya ketika coba dijual di pasar game Amerika Utara, ternyata tidak begitu laku. Banyak salinan yang nggak terjual, akibatnya Nintendo terancam bangkrut gitu. Hiroshi pun akhirnya mencari akal untuk bertahan dan Shigeru ditugasi membuat Radar Scope dengan menambahkan inovasi-inovasi baru. Shigeru akhirnya mulai sibuk mencari ide-ide cerita yang kira-kira akan disukai oleh gamers. Akhirnya dia memiliki ide tentang kisah cinta seekor gorila, tukang kayu, dan seorang gadis. Begitulah singkat cerita munculnya game Donkey Kong. Donkey Kong meraih sukses dan menyelamatkan Nintendo pada waktu itu. Tapi Shigeru nggak terlena, dia kemudian ingin membuat game lain berdasarkan karakter di game Donkey Kong. Karakter Jumpman dalam Donkey Kong akhirnya dia jadikan Mario dan ia tambah dengan karakter saudaranya yang bernama Luigi. Jadilah game Mario Bros yang sangat fenomenal itu. Selain Super Mario Bros, Shigeru juga kemudian menciptakan game The Legend of Zelda. Game ini dianggap sebagai game terobosan pada masanya. Para gamers diberikan ruang eksplorasi dunia imajinasi yang penuh dengan petualangan. Begitulah daya imajinasi Shigeru yang berhasil menembus berbagai obsesi dan pikiran anak-anak, sehingga game-game yang diciptakan hampir seluruhnya booming. Majalah Time pernah sampai menyebut Shigeru sebagai Steven Spielberg-nya dunia game. Media Inggris Telegraph pun menyebutnya sebagai desainer game paling berpengaruh sepanjang masa. Pemain dalam game ini akan berperan sebagai Mario, lelaki berkumis yang menggunakan pakaian secara umum berwarna merah gitu ya, dengan rompi kecoklatan. Kalau bermain mode 2 pemain atau multiplayer, permainan dilakukan secara bergantian dengan kontrol kedua sebagai Luigi, adiknya Mario. Tampilan fisik si Luigi ini hampir sama dengan abangnya, tapi berbeda di sisi warna. Kalau Luigi secara umum pakaiannya berwarna putih dan rompinya berwarna hijau. Tujuan dari permainan ini adalah menjelajahi kerajaan jamur, menghancurkan dan melawan prajurit Bowser, serta menyelamatkan sang putri pada level akhirnya. Permainan ini terdiri dari 8 level dengan 4 sub-level masing-masing tingkatannya. Musuh-musuh dalam permainan ini dihancurkan dengan menginjak sambil melompat. Selama permainan, Mario akan mendapatkan koin dan bonus lain dengan menjedotkan kepala dan tangan pada balok bertanda tanya. Untuk menambah tenaga Mario, pemain harus mendapatkan jamur berwarna merah. Kekuatan Mario juga akan meningkat dan mampu melontarkan proyektil atau tembakan bila memperoleh bunga yang berapi. Awalnya pemain hanya diberi 3 kesempatan, namun kesempatan akan bertambah bila pemain memperoleh jamur berwarna hijau yang biasanya tersembunyi pada tempat-tempat tertentu. Kesempatan pun bertambah dengan cara pemain mengumpulkan 100 poin gitu. Jika pemain gagal, maka muncullah pesan game over dan pemain harus mengulang dari level pertama. Ada beberapa fakta menarik nih yang mungkin belum kita ketahui di balik proses pembuatan game konsol ini. Pertama, dari segi penamaan. Awalnya Shigeru terpikir untuk memberi nama permainan ini dengan nama Jumpman, karena game ini karakternya kan bisa teman-teman lihat sendiri, yaitu dia loncat-loncat untuk melewati rintangan. Tapi kantor Nintendo di Amerika Serikat akhirnya mengusulkan nama Mario yang lebih memunculkan image branding yang kuat. Fakta kedua adalah tentang bentuk rambut. Jadi sebenarnya karakter Mario itu diciptakan menggunakan topi karena waktu itu masih sulit grafis karakter yang punya rambut. Pemberian kumis juga bertujuan untuk menonjolkan hidung dan menutupi detail mulut dalam game ini.
Fakta ketiga adalah tentang bentuk karakter Luigi. Luigi merupakan pemeran kedua adiknya Mario. Dia digambarkan sama dengan Mario, cuma bedanya dia punya badan yang lebih kurus dan lebih tinggi dari Mario. Nintendo sebenarnya membuat game Mario ini bisa dimainkan oleh multiplayer, tapi mereka mengalami kendala dan keterbatasan memori. Jadilah karakter Luigi dibuat sama persis dengan Mario, cuma saat pewarnaan, warna baju Luigi meminjam warna cangkang hijau Bowser yang merupakan musuh mereka. Luar biasa loh ternyata kisah mereka ini. Nah, itu dia akhir dari video kali ini. Semoga ada sedikit nilai yang bisa kalian petik. Jika kalian suka dengan video ini, bisa tekan like dan share ke akun media sosial kalian masing-masing. Bantu channel ini untuk terus berkembang dan memberikan sajian video-video yang menarik dengan cara kalian memberikan subscribe dengan menekan tombol yang merah di bawah. Dan jangan lupa di sebelah tulisan subscribe itu ada lonceng yang untuk kalian klik. Fungsinya ketika kalian mengklik lonceng itu, kalian akan mendapatkan notifikasi setiap ada video baru dari kami. Dan jangan ucapkan selamat tinggal karena pastikan teman-teman kembali menonton channel ini ketika ada video baru dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi.